Kalau kami melihatnya memang dengan pertimbangan 2 mandat Bank Indonesia, yaitu inflasi dan nilai tukar gitu ya, sebenarnya ruang peningkatan suku bunga itu masih ada. Kami sendiri melihat terminal rate atau, kenaikan suku bunga ini puncaknya akan mencapai 6,25% dan itu kami perkirakan akan terjadi di akhir kuartal 1 atau awal kuartal 2. Karena, kita lihat The Fed ini akan masih meningkatkan, 75 basis di bulan ini perkiraan market. Dan Desember nanti mulai easing di 50 basis point dan nanti ada satu lagi di tahun depan kuartal 1 25 basis point. Artinya masih akan ada potensi untuk BI meningkatkan dari sisi suku bunga untuk menjaga rupiah. Sementara inflasi juga kalau kita lihat masih akan terus meningkat dan front loading ini kan baru dimulai ya suku bunga kenaikan suku bunganya. Jadi masih masih dibutuhkan lagi dengan kondisi likuiditas yang banyak seperti sekarang dengan stimulus-stimulus yang kita berikan pada saat pandemi, agregat demand ini akan naik dengan cukup signifikan gitu ya. Jadi untuk mencegah itu overheating dan menyebabkan inflasinya terus melonjak, langkah BI untuk meningkatkan suku bunga itu masih masih sangat diperlukan. Jadi kami lihat memang puncaknya favorable untuk level dari BI 7-day reverse repo itu ada di 6,25, tapi pace-nya mungkin di tahun ini akan di front load sampai 5,25 atau 5,5%, nanti sisanya akan di tahun depan gitu. Baik, Pak Irman, tapi kalau kita bicara mengenai inflasi begitu ya, sebetulnya di sisa tahun 2022 ini apakah masih ada peluang inflasi untuk kembali menanjak begitu seiring adanya krisis energi begitu? Iya, kami melihat memang, dengan keputusan, OPEC plus countries yang untuk menurunkan, produksi minyak dan juga, perbaikan dari permintaan domestik, kami melihat memang inflasi ini masih akan berpotensi meningkat terutama pada inflasi inti gitu ya. Karena balik lagi seperti yang saya sampaikan dalam beberapa tahun terakhir ini memang input cost atau biaya produksi itu sudah, cukup menekan margin dari pengusaha gitu ya dan pengusaha pun juga sulit untuk menyesuaikan harga outputnya karena kemarin uncertainty dari pemulihan ekonomi untuk terutama untuk permintaan domestik itu masih sangat tinggi. Sekarang kita lihat indikator-indikatornya itu sudah cukup solid bahwa pemulihan ekonomi domestik terutama untuk permintaan domestik ya itu sudah menunjukkan arah yang meningkat terus gitu ya. Jadi itu menjadi confidence buat pengusaha dalam menyesuaikan harga-harga outputnya dan ini kami lihat masih akan berlanjut sampai dengan akhir tahun gitu ya. Karena tadi saya sampaikan juga bahwa first round impact dari penyesuaian harga BBM sudah terlihat, tapi second round-nya belum. Jadi mungkin kita lihat akan ada di November dan Desember ini gitu ya. Di akhir tahun sendiri perkiraan kami itu inflasi intinya bisa ke 4%, sedangkan inflasi umumnya itu pada kisaran 6 sampai 6,5%. Baik, Pak Irman, tapi di tengah adanya ancaman krisis pangan dan juga energi, ini kan tentunya berdampak kepada kenaikan harga-harga begitu ya. Untuk daya beli dari masyarakat sendiri saat ini seperti apa, Pak Irman? Oke, untuk Indonesia, kita tidak terlalu khawatir untuk daya beli masyarakat ya, karena kita adalah salah satu negara yang cukup, mendapatkan keuntungan atau yang kita sebut dengan blessing in disguise juga pada saat kondisi pandemi dan harga komoditas meningkat 2 tahun belakangan. Di mana, kita negara eksportir komoditas terutama untuk CPO dan coal, kita menikmati harga komoditas yang tinggi, maka dari itu kita melihat bahwa trade balance atau neraca perdagangan kita surplus besar gitu ya. Bahkan tahun ini surplusnya jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Nah ini kan adalah bentuknya revenue bagi masyarakat, bagi pelaku usaha gitu ya, sehingga menyediakan likuiditas di domestik gitu. Nah, ini menjadi tabungan sebenarnya karena pada saat pandemi pun kita tidak bisa belanja gitu karena mobility atau mobilitas kita tuh dibatasi oleh pemerintah agar COVID-nya tidak menyebar gitu ya. Nah, pada saat ekonominya mulai dibuka, orang-orang jadinya udah mulai bisa belanja dengan tabungan tadi yang cukup ample kalau bisa kita katakan memadai gitu ya. Karena kalau kita lihat 2 tahun terakhir pertumbuhan deposit kita di perbankan double digit ya. Walaupun sekarang mulai melandai karena ekonominya mulai dibuka, orang-orang mulai
mulai spending, dan juga kita lihat base tahun lalunya memang cukup tinggi, bahkan dari base yang tinggi kita masih tumbuh di 8-9%-an untuk deposit. Nah, ini yang kita lihat sebagai daya beli yang masih cukup ample gitu ya. Makanya kalau kita lihat penyesuaian harga BBM pun kita lihat traffic juga masih padat gitu ya. Jadi ini menggambarkan menurut saya daya beli yang cukup. Ditambah lagi juga dengan foreign direct investment kita juga di kuartal 3 ini juga mencatatkan angka yang sangat baik gitu ya. Ini juga memberikan amunisi untuk ekonomi kita sebagai sumber penerimaan untuk menopang daya beli tersebut gitu.